Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai bab mahar dalam pernikahan. Jadi teman-teman, agama Islam itu memiliki keistimewaan. Nah, keistimewaannya itu diantaranya dengan memperhatikan serta menjunjung tinggi kedudukan wanita, di mana pada zaman jahiliyah wanita itu kedudukannya sangat rendah. Wanita selalu dipandang rendah karena dianggap tidak bisa menjadi pemimpin, sehingga ketika seorang perempuan lahir pada zaman jahiliyah tadi, bayi wanita itu akan langsung dibunuh karena dianggap tidak ada gunanya. Kemudian datanglah Islam yang membawa rahmat ke seluruh alam. Nah, salah satu rahmat dari datangnya Islam adalah kedudukan wanita menjadi diangkat derajatnya oleh Nabi Muhammad, sehingga wanita mulai mendapatkan hak-haknya. Salah satunya hak untuk hidup, kemudian hak untuk menganyam pendidikan, untuk mendapatkan warisan meskipun masih lebih tinggi harta warisan dari laki-laki. Nah, ternyata pada zaman jahiliyah wanita itu tidak mendapatkan haknya, di mana seorang wali itu memanfaatkan harta milik si anak perempuan untuk digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Setelah Islam datang, kemudian tradisi ini mulai hilang, di mana perempuan sudah mulai mendapatkan haknya. Nah, salah satu haknya itu adalah dengan mendapatkan mahar dari si calon suami. Jadi ketika zaman jahiliyah itu, ketika seorang perempuan dinikahkan kepada seorang pemuda, si wanita itu tidak mendapatkan hak maharnya. Jadi walinya itu kayak memanfaatkan hartanya untuk kepentingan dirinya gitu. Nah, tetapi ketika Islam sudah datang, wanita ketika dinikahkan kepada seorang pemuda itu mendapatkan maharnya, mendapatkan hak yang diberikan oleh si calon suami kepada calon istrinya. Untuk selanjutnya yaitu mahar. Nah, mendengar kata mahar tentu bagi budaya di Indonesia itu tentu sudah tidak asing. Nah, jadi mahar itu pemberian calon suami yang menyimbolkan bentuk menghormati serta kasih sayangnya terhadap calon istrinya. Nah, seperti itu. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di mana daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa beliau itu pernah mengawinkan seorang lelaki dengan seorang perempuan, di mana mas kawinnya itu cincin yang terbuat dari besi. Hadis ini saja sudah menunjukkan bahwa wajib memberikan mahar kepada calon istri, baik itu besar ataupun kecil. Jadi posisi dari mahar ini adalah sebagai hadiah dari calon suami untuk calon istrinya, di mana mahar ini juga sebagai simbol kesucian serta kesakralan pernikahan dari kedua mempelai, seperti itu. Dan mahar ini juga upaya menarik hati istri, serta ya tadi bentuk penghormatan kepada istri karena telah bersedia untuk menikahi si pria. Jadi meskipun mahar itu diwajibkan, Islam masih memberikan kemudahan untuk hukumnya. Nah, di mana kemudahan ini ketika seorang lelaki ingin memberikan mahar tetapi maharnya sedikit, itu masih diperbolehkan asalkan si calon wanitanya itu sepakat atau menyetujuinya, seperti itu. Sebagaimana Ibnu Taimiyah itu berkata bahwa lelaki yang kaya dan mampu secara finansial itu boleh memberikan mahar dalam jumlah yang besar kepada perempuan yang dia nikahi. Tetapi jika si calon suaminya itu tidak mampu dalam hal ekonomi atau atas permintaan mahar mempelai wanita untuk memenuhinya, maka memberikan mahar dalam jumlah besar itu hukumnya makruh. Meskipun mahar itu merupakan pemberian yang wajib diberikan calon suami kepada calon istrinya, mahar yang diberikan itu masih boleh sesuai dengan kemampuan si calon suami, tetapi harus berdasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti itu. Adapun Allah SWT berfirman, kenikmatan yang kamu dapatkan dari mereka berikanlah mas kawin kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Surat An-Nisa ayat 24.
Kemudian kita kembali ke hadis Nabi Muhammad yang tadi, pergilah dan carilah sesuatu untuk dijadikan sebagai mahar, meskipun itu hanya cincin dari besi. Nah, dari hadis ini Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk memberikan mahar kepada calon istri yang dinikahi oleh seorang laki-laki, meskipun itu terbuat dari besi cincinnya. Dan apabila si calon suami tidak bisa memberikan mahar berupa uang atau jasa atau perhiasan dan lain-lain, maka bisa dengan menggunakan hafalan surat yang ia hafal dalam Al-Quran. Jadi untuk definisi mahar sendiri itu salah satu hak si istri yang harus ia dapatkan ketika ijab kabul telah disebutkan. Dan untuk macam-macam mahar itu dibedakan menjadi dua. Nah, untuk jenis mahar yang pertama itu ada mahar musammah. Mahar musammah ini adalah mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk serta jumlahnya dalam sighat akad. Jadi maksudnya mahar ini ketika akad berlangsung itu maharnya disebutkan dalam akadnya. Seperti contohnya saya terima nikah dan kawinnya siapa begitu, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, kemudian uang sekian-sekian, mas kawin sekian-sekian, seperti itu. Jadi mahar musammah ini maharnya disebutkan. Ketika disebutkan berarti maharnya diberikan kepada calon si istri itu dengan tunai begitu. Nah, kemudian dari jenis mahar musammah ini kemudian dibagi menjadi dua lagi, yaitu mahar musammah muajjal dan mahar musammah ghairu muajjal. Nah, mahar musammah muajjal itu mahar yang segera diberikan kepada calon mempelai perempuan. Jadi ketika akad berlangsung, maharnya itu langsung diberikan kepada si calon mempelai perempuannya, jadi si istrinya itu begitu. Jadi ketika maharnya diberikan langsung kepada si calon istri berarti dilakukan secara tunai. Dan adapun jenis yang kedua yaitu mahar ghairu muajjal. Nah, mahar ghairu muajjal ini mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarnya, maksudnya tidak diberikan secara tunai. Nah, ketika seseorang melakukan akad dan maharnya itu dilakukan secara hutang atau tunai, maka ketika akad pun itu disebutkan maharnya hutang gitu, bukan tunai lagi. Karena memang si calon suaminya itu memberikan maharnya secara hutang, maka dalam akadnya itu juga disebutkan bahwa maharnya itu hutang, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa mahar itu tidak harus diberikan langsung kepada mempelai wanita. Jadi Islam itu memberikan keringanan kepada calon suami, boleh membayar mahar dengan hutang atau ditangguh pembayarannya. Tetapi lebih baik ketika seorang pria atau seorang pemuda menikahi seorang perempuan, itu maharnya langsung diberikan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika seorang pria dan wanita memutuskan untuk menikah, maka harus menyiapkan terlebih dahulu finansialnya. Baik itu ketika akan melangsungkan pernikahan atau ketika setelah melakukan pernikahan gitu. Jadi ketika melakukan pernikahan, maharnya itu sudah diberikan secara tunai tanpa hutang gitu. Nah, kemudian ketika sudah menikah, jadi kita sudah punya pegangan untuk hidup. Jadi ketika seorang pria dan wanita memutuskan untuk menikah, itu sudah tidak bingung lagi karena sudah ada pegangan untuk kehidupan sehari-harinya begitu. Meskipun diperbolehkannya memberikan mahar kepada calon istri hutang, tapi lebih baik itu memberikan sebagiannya saja. Tetapi tergantung kebiasaan tempatnya. Jika memang dibolehkan atau biasa mahar diberikan melalui hutang, tidak apa-apa ya tidak apa-apa. Tetapi alangkah lebih baiknya itu sebaiknya membayar sebagiannya dulu. Membayar sebagiannya dulu atau bahkan sampai melunasinya saja, seperti itu. Tetapi
Tapi hal ini juga harus berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersabda bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu agar memberikan sesuatu kepada Fatimah radhiyallahu anhu sebelum mereka berkumpul. Nah, dalam hal ini membayar mahar musammah itu diwajibkan hukumnya apabila terjadinya dukhul. Bagi suami yang menalak istri sebelum dukhul, ia tetap wajib membayar setengah dari mahar yang telah ia akadkan, seperti itu. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna lan lamun talak sira kabeh min qabli saking sadurunge antamasuhunna yen to disentuh. Faqad faradtum wis mesti lahunna ingnas faridatan ing mas kawin fanisfu utawi separone ma ing barang faradtum kang wis mesti illa an ya'funa angin ngampura sapa nas au ya'fualladzi utawa di ngampura sapa wong biadihi kekuasaan uqdatu utawi ikatan an nikahi nikah wa an ya'fu ngampura sapa wadon aqrabu lafat aqrabu littaqwa takwa wala tansawu lan lali al-fadla keutamaane bainakum antarane sira innallaha sak temene Gusti Allah bima kelawan barang ya'lamuna basir iku zat kang mirsani. Artinya, dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah berdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sungguhnya Allah melihat segala apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 237. Kemudian mahar mitsil itu diwajibkan dalam 3 kemungkinan. Nah, dalam yang pertama itu dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika akad nikah itu berlangsung. Kemudian suami menyebutkan mahar musammah, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan atau mahar itu cacat. Seperti mahar dengan minuman keras, suami menyebutkan mahar musammah, namun kemudian suami dan istri itu berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak terrealisasikan. Kemudian pendidikan Islam tentang mahar itu memberikan bekal dalam kehidupan seorang siswa untuk membimbing atau membina si siswa ketika ia akan berumah tangga nantinya. Bagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan wa in dibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'a mari'a, yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Quran surat An-Nisa ayat 4. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ketika seorang suami sudah memberikan mahar kepada calon istrinya, maka ketika sudah sah, si suami itu boleh berbuka puasa, seperti itu. Nah, ketika seorang suami memberikan mahar kepada istrinya dengan hutang, itu maka lebih baik si suami itu tidak boleh berbuka puasa terlebih dahulu, seperti itu. Nah, dari materi ini bisa disimpulkan bahwa mahar itu hukumnya wajib diberikan kepada si calon istri dari calon suami, di mana mahar ini itu sebagai bentuk penghormatan serta kesucian dan kesakralan ikatan pernikahan mereka, dan mahar juga sebagai bentuk hadiah dari calon suami
karena si istri itu mau menikah dengan si calon suaminya, dan juga mahar ini sebagai bentuk hadiah atas si suami terhadap istrinya karena si istri sudah mau menikahi si suaminya, seperti itu. Dan mahar ini banyak jenisnya, bisa berupa jasa, uang, dan masih banyak lagi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.